Shalom saudaraku, renungan firman Tuhan kesempatan ini saya beri judul ketaatan kepada Tuhan lebih penting dari aktivitas rohani kita. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua kegiatan atau aktivitas rohani yang kita lakukan. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 berkata, "Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, 'Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu.' Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, 'Apa yang telah kau perbuat?' Jawab Saul, 'Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran.' Kata Samuel kepada Saul, 'Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu.' Amin." Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa Saul sebenarnya bukan terletak pada dia melakukan atau mempersembahkan korban. Sekali lagi, dosa Saul bukan soal tindakannya untuk mempersembahkan korban. Kita tahu bersama bahwa Daud, Salomo mempersembahkan korban tanpa pernah dikecam oleh Tuhan. Lalu apa yang membuat Allah mengecam dan tidak lagi mengokohkan kerajaan daripada Saul? Saudara-saudara, ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Sekali lagi, ketidaktaatan Saul lah yang akhirnya merusak, akhirnya menghancurkan kerajaan yang dia pernah mulai, yang pernah Tuhan percayakan kepadanya. Dia memilih untuk tidak taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal, menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan dia pengarahan. Tetapi saudara-saudara, Allah menguji Saul dengan sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati 7 hari yang telah disetujui. Allah sengaja menguji, Allah sengaja menunda kedatangan Samuel untuk menguji hati daripada Saul. Nah, saudara-saudara, alasan Saul untuk tidak menuruti perintah Tuhan adalah, sekali lagi, alasan daripada Saul tidak mentaati perintah Tuhan yang pertama, terdesak oleh keadaan. Terdesak oleh keadaan, yaitu pasukan Filistin menjepit mereka. Pasukan Filistin datang untuk menghadang mereka. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali kita melanggar ketetapan, melanggar perintah Tuhan hanya oleh karena situasi keadaan yang ada pada kita. Alasan yang sama sering kita pakai karena alasan mendesak, takut menghadapi kesulitan, maka kita pun akhirnya melanggar
perintah daripada Tuhan. Walaupun kita tahu itu tidak boleh, tetapi oleh karena alasan yang mendesak, oleh karena tekanan hidup yang mendesak, akhirnya kita memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi, alasan sehebat apa, seberat apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap berkomitmen untuk tidak pernah melanggar, untuk tidak pernah menolak perintah Tuhan, tetapi tetap memilih untuk taat pada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, alasan Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, dia tidak sabar menantikan jawaban atau pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tidak sabar menantikan jawaban atau pertolongan Tuhan. Saul tidak sabar menunggu Samuel. Saul tidak sabar menunggu Samuel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang sama ini pun sering kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Kita sering tidak sabar menunggu jawaban Tuhan bila sedang menggumuli sesuatu. Kita memaksakan waktu, memaksakan keinginan kita memaksakan Tuhan untuk bertindak menurut keinginan hati kita. Saudara-saudara, kita ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah tanpa peduli, tanpa berpikir apakah hal itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap, harus rela memberikan hidup kita, memberikan waktu kepada Tuhan, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dari ketidaktaatan Saul, Alkitab mencatat, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Saudara, bukan karena kalah berperang dengan orang Filistin, melainkan karena ketidaktaatan dia pada perintah Tuhan. Sekali lagi, kerajaan Saul tidak akan tetap. Itu bukan disebabkan oleh karena kekalahan berperang melawan orang Filistin. Bukan. Tetapi kerajaannya menjadi tidak tetap. Itu disebabkan oleh karena ketidaktaatan Saul akan perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar untuk taat mutlak kepada Tuhan dengan tidak mencari alasan-alasan apapun. Sekali lagi, kita harus belajar untuk taat mutlak kepada Tuhan dengan tidak mencari alasan-alasan apapun. Saudara, kegagalan kita bukan terutama karena serangan iman dari luar, melainkan lebih sering karena sikap hati yang tidak sepenuhnya bersedia tunduk kepada Tuhan. Hari ini, saudara dan saya harus belajar tunduk pada perintah Tuhan. Walaupun itu mungkin saja tidak menguntungkan bagi kita. Walaupun itu mungkin saja membahayakan bagi kita. Tetapi kita harus tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, ketaatan kita kepada Tuhan jauh lebih penting dari aktivitas, dari kegiatan rohani yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Doa saya menyertai kita. Tuhan memberkati. Shalom.